karena itu Syed Hussein Ali itu sebenarnya adalah sang pemula. Pikir tidak dirasakan di UM, tetapi ironisnya dirasakan di UKM, khususnya di antropologi dan sosiologi. Dan itu pandangan saya yang boleh didebatkan ya. Tapi karena itu sumbangan Syed Hussein itu saya pikir satu yang khusus ya, satu yang khusus. Okey, baik. Ya. Jadi kelihatan sains sosial itu adalah antara disiplin yang lambat dikembangkan di Malaysia. Malah terdapat resistensi dari pihak universiti, sama ada dari Singapura atau Malaysia, lebih-lebih lagi dari Singapura, karena konservatif sekali pemerintah di sana. Dan anti kiri sekali pemerintah di Singapura. Ternyata kedua-dua negara itu bimbang pada mulanya akan gagasan-gagasan, khawatir akan idea-idea yang dibawa oleh sains sosial. Jadi itu yang juga yang menahan ya. Yang menahan bagaimana literasi sains sosial tu dia lambat berkembang dan popular. Maksudnya di sini satu domain ialah domain akademik tadi, dan kemudian domain politik, ekonomi, konteks yang lebih luas tu pun memberi pengaruh terhadap bagaimana perkembangan domain akademik lah. Saya rasa saya dapat tangkap begitu maksud Prof betul. tadi. Betul. Dia memang ada interconnection antara kedua-dua antara akademik dan juga halangan daripada kita boleh panggil macam birokrasi punya halangan dan sebagainya dari institusi negara tidak menggalakkan pada waktu itu, kerana institusi negara pada waktu itu diuruskan oleh pada pendapat saya oleh kerajaan di Singapura dan di Malaysia yang berkecenderungan anti kiri pada waktu itu. Okey, baik. Ya, jadi kerana mereka menganggap ya dengan salahnya bahwa sains sosial itu menyarankan perubahan sosial yang radikal sifatnya ya. Mereka tidak tahu bahwa dalam sains sosial itu ada dua aliran, yang radikal dan yang konservatif. Dan peperangan paradigma antara dua aliran itu adalah satu yang alamiah di dalam akademia. Dan ini mereka dulu ya, saya ulangi dulu, mereka tidak toleransi. Tapi sekarang saya pikir mereka sudah liberal ya. Okey, Prof. Itu konteks kedua ya. Konteks kedua. Okey, baik, Prof. Mungkin kalau boleh saya nak susul sikit berkenaan perkara tu. Kalau macam itulah keadaan daripada masa tersebut, adanya resistensi daripada pihak institusi negara, pemerintah sebagainya. Cuma nak tanya Prof lah, apa tindakan ataupun langkah yang mungkin diambil oleh generasi pada masa tersebut untuk membetulkan pandangan ataupun tanggapan yang salah tu? Ada apa-apa inisiatif nak membetulkan atau bagaimana? Susulan. Saya fikir tadi saya menyebutkan tentang yang pertama tadi ketidakhadiran
komponen sains sosial di peringkat sekolah. Ya. Dan konteks yang kedua, bagaimana institusi negara Ya. itu sendiri menghalang Ya. perkembangan sains sosial di Malaysia. Dan konteks ketiga yang akan saya bicarakan sekarang ini, universiti juga tidak membantu untuk mempopulerkan dan membantu untuk mendukung literasi sains sosial. Ya. Jadi ini satu kritikan saya kepada universiti sendiri, ya, dan juga para akademisinya. Jadi harapan saya, kalau generasi lama itu berkeberatan melintas batas disiplin masing-masing, tapi saya mengharapkan generasi baru tidak berpikiran demikian, malah bersedia untuk melintas batas disiplin akademik tadi ke arah suatu sains sosial yang baru. Apakah sifatnya itu? Generasi barulah yang akan membentuk satu sains sosial yang kita harapkan itu, ya. Jadi maksud saya begini, ya. Bila saya katakan universiti pada ketika ini pula tidak membantu mempopulerkan sains sosial dalam kalangan masyarakat. Mengapa ya saya berkata demikian? Kerana sains sosial seperti yang difahami oleh masyarakat itu, ya, mereka melihatnya komponen-komponen, 7 komponen tadi yang dikatakan masyarakat tadi, ya. Mereka lihatnya sendiri-sendirian. Mereka berotonomi dan tidak terdapat interdependence, tidak mendapat mereka tidak lihat antar koneksi antara mereka, karena kesilapan ahli akademi sendiri tidak membina satu sains yang baru, ataupun menyajikan, ya, sepatutnya mereka menyajikan sains sosial yang sepadu and integrated, or a unified social science. Maksud saya sekarang ini mereka berpecah-pecah. Ya, kadang-kadang mereka tidak mengerti antara satu sama lain. Sedangkan terdapat hubungan batin. Ya. Terdapat hubungan batin, terdapat hubungan intelektual antara ketujuh-tujuh itu. Tapi oleh kerana mereka dilatih secara konvensional dulu, melihat mereka dalam batas ini dan tidak mau ke batas lain, ya. Masing-masing ada metode masing-masing. Jadi mereka bersendirian. Mereka apabila bersendirian, jadi tidak difahami oleh masyarakat, ya. Maksudnya, ya, kajian sains sosial bukan sekadar mengkaji komponen-komponen sains sosial seperti sains politik, ekonomi, dan sosiologi, tetapi yang harus dikembangkan bagaimanakah tiap komponen sains sosial berkaitan itu, yang 7 jumlahnya itu, berkaitan. Seperti yang seada-adanya, tiap 7 komponen itu terpisah-pisah, terkepil-kepil, masing-masing berotonomi, tidak melintas sempadan disiplin masing-masing, kerana bukan resistensi dari universiti, tetapi kerana terdapatnya resistensi pihak-pihak konservatif dalam masing-masing disiplin akademik dalam gugusan sains sosial. Dan ini terjadi resistensi ini.
Mereka mau kemurnian sosiologi, mereka mau kemurnian. Nah, itu cita-cita yang saya anggap tidak kena tempatnya. Ya. Malah tidak relevan, ya. Malah kalau dibuat hukuman yang lebih berat itu hipokrisi, ya, dan irresponsible, ya, karena mereka menahan ilmu itu berkembang, ya. Ya. Tapi itu mereka bukan buat dengan niat begitu, ya, tapi memang sudah terlatih begitu, ya. Maksudnya belum ada satu usaha gigih ke arah an integrated social science. Bukan tidak ada percubaan. Ada percubaan di sebuah fakulti di UKM, ya, apabila dilihat keterbatasannya mengikut disiplin. Disiplin tadi, mau dimasukkan 2 lagi komponen dari social science itu ditolak oleh golongan konservatif tadi. Nah, jadi bukan tidak ada juga. Yang berhasil hanya di Jabatan Antropologi Sosiologi UKM apabila mau diintegrasikan antropologi dengan sosiologi. Setahu saya itu saja yang sudah berhasil. Jadi artinya harus diusahakan lagi, ya, untuk menyatukan. Malah itulah juga resolusi UNESCO pada 1999 ke arah itu, ya.